Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun akhina fillah Al-Habib Umar bin Ahmad Mutahhar atalallahu umruhu fi sihatin wa afiyah. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim atau hormat kami, mahabbah kami kepada para sesepuh bini sepuh. Yang saya hormati Bapak Pangdam 4 Diponegoro, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Wali Kota. Beliau ini kayak adik saya nih, Pak Wali Kota ini. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Jomblang, Kelurahan Lamper serta perangkatipun, panitia penyelenggara dalam rangka haul atau Mangayu Bagio ulang tahun, tapi ulang tahun sedonya yang disebut haul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa kita peringati adanya hari kematian para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama dan para pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang kami. Alhamdulillah kita di Indonesia ada beberapa peringatan-peringatan, tidak cukup hanya peringatan saja. Justru hari-hari adanya peringatan sebagai tanda penghormatan, tanggalan merah artinya diperaikan di dalam bekerja ataupun sekolah karena hormatnya kepada para beliau almarhum. Banyak sudah yang melupakan sejarah. Jangan sampai kita ini menjadi umat dan bangsa kepaten obor. Kalau sudah kepaten obor, mana mungkin kita tahu, mengerti siapa pendiri-pendiri bangsa ini. Maka di Indonesia diadakan tiap 10 November Hari Pahlawan. Itu bagian daripada haul. Cuma karena pejuang-pejuang Indonesia itu tidak dari orang Islam atau Muslim saja, walaupun mayoriti, tetap yang ngerti haul cuma kita saja. Maka dengan diangkatnya hari 10 November Hari Pahlawan untuk mengangkat kita semuanya sehingga mampu menguak sejarah-sejarah para beliau dengan nama Hari Pahlawan.
dengan Hari Pahlawan pasti kita akan melihat bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama, pejuang-pejuang, tokoh-tokoh agama ini, tokoh-tokoh bangsa ini dari dahulu, sehingga berkibarnya sangsaka merah putih, sehingga menjadi negara kesatuan persatuan yang keras sedikit itu. Kalau nyebut bangsanya sendiri harus gagah, jangan melempem. Itu kalau nyebut Indonesia nih melempem, Indonesia cekeli bedil itu berat, itu bedile muni dor, repot. Tapi kalau kita bangga dengan menyebut keindonesianya, bangsa kebangsaan ini, dengan gagah kita berani menyebutkan Indonesia, tegas, ini melebihi kekuatan nuklir. Karena suara keras itu menunjukkan merasa handarbeni kepada republik ini, merasa memiliki, merasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Bila mana kita sudah kehilangan merasa kebanggaan itu, jangan diharap untuk bisa maju. Tapi kalau kita walaupun payahnya dan menghadapi gelombang seperti apa, bila mana kita masih fanatik terhadap keindonesianan, insya Allah Indonesia jaya. Maka dari itu perlunya khol. Tadi sejarah yang dibacakan, ya maaf saja, wong anyar sing baca sik celemotan, jadi tidak urut yang persis sebetulnya, masih kurang runtut. Insya Allah sudah ada dasar-dasarnya sejarah itu. Habib Hasan itu dilahirkan di Cirebon. Setelah dewasa mendapat gemblengan dari ayahnya yang luar biasa. Umur 17 tahun telah mumpuni beberapa ilmu. Beliau diangkat oleh ayahnya belajar di Haromain. Setelah dari Haromain, beliau terus ke Tarim, Hadramiyah. Dari Tarim beliau terus ke daerah, ke Mesir, sampai ke daerah Maroko. Dengan singkat, karena beliau ketika berangkat sudah dikategorikan walaupun seorang yang baru umur 17-18 tahun sudah cukup mumpuni, maka dengan singkat beliau mendapat gelar-gelar dalam studinya. Dan selanjutnya beliau ke India. Sebelum ke India, dia tahu di Turki bagaimana peranan Turki pada waktu itu, dan bagaimana Aljazair itu sendiri yang dijajah oleh Prancis dan dijajah juga oleh Turki, kalau tidak salah Spanyol. Begitu pula di India dijajah oleh Inggris sebelumnya, akhirnya dipatahkan oleh Spanyol, hingga penguasa di India pada waktu itu dipimpin oleh Spanyol. Pengalaman-pengalaman yang didapati oleh beliau sangat mendukung dalam perjuangan-perjuangan, sebab itu juga terjadi apa yang terjadi di negerinya. Maka setelah beberapa waktu di India, beliau meneruskan napak tilas di Malaysia, Penang. Yang bergelar Sayyid Thohir itu bukan Habib Hasannya, tapi yang bergelar Sayyid Thohir adalah abahnya. Sayyid Toha. Nah, ketika beliau
membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib kaping sepindah Niruntute. Yang akhirnya perjuangan tersebut diteruskan oleh Habib Hasan Napak Tilas, di mana beliau ayahnya tinggal dahulu. Dari situ beliau meneruskan masuk ke Banten, yang sebenarnya Sultan Rafiuddin sudah dibuang oleh Belanda ke Surabaya. Kericuan pada waktu itu Sultan terakhir, maka kericuan keramaian yang ada, fitnah mulai muncul. Beliau Al-Habib Hasan terpanggil untuk menyelesaikan supaya pihak penjajah, dengan kata lain, tidak semena-mena. Maka digabungkanlah pasukan yang sudah ada, hampir pecah pada waktu itu, bergabung dengan laskar-laskar Cirebon. Selesai dengan secara singkat, muncul kedamaian. Al-Habib Hasan terus ke Cirebon. Kebetulan di Cirebon juga terjadi peristiwa perang santri yang cukup dahsyat. Al-Habib Hasan juga berperan di sana. Bahkan pihak pemerintah penjajah pada waktu itu, dana yang harus dikirimkan ke Aceh untuk membantu di Aceh ditarik kembali oleh Gubernur Jenderal demi membiayai pertahanan di Cirebon, namun tetap gagal. Al-Habib Hasan telah meneruskan perjalanan. Suara ini sangat didengar, diperhatikan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Habib Hasan bukan orang asing, karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dengan bakat yang luar biasa, pemberani tapi bijaksana, maka ditarik kan Sayyid Hasan tersebut menjadi Patwedono Lebet yang mengurusi, kalau sekarang mungkin Pas Pampres, yang akhirnya beliau diangkat menjadi Patih Lebet yang membawai pasukan Sandi, dan akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar. Wakil beliau Raden Ronggo yang telah gugur menjadi syuhada di Madiun. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang. Maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut di Semarang. Lain daripada itu, membangun satu benteng yang kuat di daerah Jomblang untuk pertahanan daripada serangan atau rencana Danles pada waktu itu, sehingga beliau mendapat kekuasaan penuh dalam memimpin oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang.
bagaimana membangun umat ini, bagaimana membangun bangsa ini. Itulah perjuangan Al-Habib Toha, Al-Habib Hasan bin Toha di Semarang khususnya. Beliau juga sebagai rujukan para masyayikh, para ulama pada waktu itu. Sahabat beliau yang sangat terkenal, Mbah Kiai Asy'ari atau Mbah Guru Kaliwungu, itu diantara teman seperjuangan beliau bersama muridnya Kiai Ahmad Anwaruddin Cirebon, yang akhirnya menjadi mursyid Thariqah Shatoriyah di Cirebon. Murid daripada Kiai Ahmad Anwaruddin adalah Pondok Pesantren Bendokerep, Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Gedongan. Itu dari cetakan Mbah Kiai Anwaruddin yang mengambil ilmu dari Mbah Kiai Romo Guru dan Al-Habib Hasan. Demikian kurang lebihnya, daripada sedikit, bukan kita mencemooh tapi meluruskan sedikit daripada riwayat Al-Habib Hasan bin Toha. Dari mana disebut Keramajati? Ketika 1949, saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri. Di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cik Roh di Jomblang, lalu Habib Idrus Asgar dan Pak Ahmad Nasir dan lainnya. Beliau menceritakan sebab apa disebut Keramajati. Pada waktu pagi hari makam beliau itu memang dekat pohon jati yang besar. Ketika itu rubuh dan sudah dipotong-potong kayunya, tapi subhanallah di waktu asar ada angin kayak angin lesus, kayu-kayu yang sudah dipotongi itu kembali hidup, menyambung menjadi satu, dan pohon-pohonan yang telah rubuh bangkit kembali. Maka dari itu disebut Keramat Jati. Itu banyak saksinya sebetulnya peristiwa itu, bukan satu dua. Dan para sesepuh Semarang khususnya, kalau mempunyai anak lahir 40 hari pasti diajak ziarah ke makom beliau Al-Habib Hasan tersebut. Disinilah pentingnya menguak sejarah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang belum sempat sejarahnya tertulis. Begitu juga para pejuang-pejuang kita. Maka secara pribadi saya mengatakan, peringatan 10 November khususnya, apabila kita melihat merah putih, dengan peringatan 10 November kita timbul rasa malu yang luar biasa kepada para beliau. Ketika sang merah putih dikibarkan atau dipasang pada waktu peringatan 10 November tersebut, pribadi saya sering bertanya, kowe iku menangi ora taun 1945? Ya tidak. 1947 sekutu masuk kembali membawa Belanda. Wis lahir apa urung? Durung akeh. Ditarik kembali, sedangkan kita masih berhadapan menghadapi sekutu atau Belanda pada waktu itu.
kita ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Awake dhewe iku mbuh wis lahir apa urung. Sampai 65. Ternyata membangun bangsa, membangun negara ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penuh gelombang, batu karang dan badai. Namun Allah Ta'ala telah menciptakan hamba-hamba Allah yang cukup untuk bisa membangun bangsa itu pada waktu itu. Pertanyaannya simpel saja kalau kita melihat merah putih kita kembali. Awake dhewe kuwi wis andil apa? Wis ngisi apa anane kemerdekaan iki? Apakah yang telah diperjuangkan oleh para beliau-beliau itu kita menjadi bangsa atau umat yang mengecewakan atau tidak? Jawab! Kita ini golongan bangsa atau umat yang mengecewakan para pejuang-pejuang pendiri bangsa ini atau tidak? Jawab yang keras. Aja omong tok buktikno. Ngomong gampang. Itu diantaranya. Saya mau contoh sedikit. Hal ora usah sing gede-gede dhisik. Hal kecil-kecilan, apa ngeholi itu harus wali, harus ulama? Tidak. Coba kita berangkatnya dari kecil-kecilan. Ada satu pejuang yang banyak kita lupakan atau inget-inget orang. Siapa para beliau-beliau itu? Adalah kedua orang tua kita, pejuang keluarga yang mencetak anak-anaknya menjadi kiai, menjadi tokoh masyarakat, tokoh bangsa. Dengan jerih payahnya boleh kita katakan kepala buat kaki. Pada waktu itu, sampai sebelum Ripalita pertama, keadaan Indonesia pada waktu itu serba masih terbatas. Belum ada jalan-jalan hot mic dan sebagainya. Saya dulu kalau mau pesantren pulang ke Cirebon, kalau sudah jam 2 siang itu orang keduman bis yang Pekalongan mau ke Cirebon, atau pulang ke Pekalongan sudah laste, jalannya masih belum lebar. Kalau mau selipan ya minggiri tenanan, nek ora truk atau bis. Belum peristiwa 60. Ya Allah, yang namanya maaf TII pada waktu itu. Saya pernah tinggal, ayah saya meninggal 5 Oktober tahun 1960, itu almarhum ayahanda meninggal. Jadi kalau hari ulang tahun TNI 5 Oktober itu termasuk saya melu semangat krono iku juga oleh abahku. Itu diantaranya. Tahun 58-59 atau itu terakhir tahun 53 saya pernah ikut ayah saya di Indramayu, di daerah Kertasmaya, Jatibarang. Itu kalau malam tidak berani tidur di ranjang, di kolom ranjang. Sebabnya apa? Menghindari peluru nyasar. Tahun-tahun itu jadi tutup jari. Saya sering menyaksikan tembus tembok peluru nih. Pengalaman. Itulah. Bagaimana orang tua kita belajar? Bagaimana orang tua kita berusaha untuk anak-anaknya tetap pesantren, tetap sekolah,
memberi nafkah kepala buat kaki. Sampai akhir-akhir ini kita masih melihat di daerah Kuningan jam 3 malam ibu-ibu sudah keluar banyak tempehnya, ada kuecang, ada lepet, ada kupat dan sebagainya, pakai baterai, ada yang pakai oncor dan sebagainya, memburu pasar. Apalagi di daerah Pabuaran jam 1 malam itu sudah ramai, yang banyak ibu-ibu dan sebagian kaum bapak. Demi siapa para beliau-beliau itu? Demi anak-anaknya. Karena merasa para beliau wis cukup aku ae sing bodho sekolah ora ketuk, aja nganti anak-anakku turun ring aku. Bagaimana anak-anak kita supaya bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, meningkatkan intelektualnya, keilmuannya dan lain sebagainya. Itu perjuangan tokoh-tokoh kita terdahulu, sesepuh-sepuh kita. Maka kita perlu haul untuk membaca sedikit riwayat kedua orang tua, walaupun tidak harus menceritakan karomahnya, tapi itu termasuk maunah. Karena apa? Bisa membesarkan anak-anaknya ya. Bagaimana perjuangan orang tua kita, kasih sayangnya, cintanya kepada anak-anaknya. Makan di mana prasmanan atau di mana, seingat bejane nganggo dibuntel nganggo tisu, mbuh gedang mbuh lemper. Ingat dimakan ini makan enak, kilingan anake sing ning omah, awake dhewe mbuh bisa mangan enak ning restoran utawa titik oleh rezeki, mbok iya ngirimi wong tua ora kitung sak pincuk apa. Ning bapak ning mak kaya apa bungae. Itu satu contoh. Doanya kayak apa? Orang tua melihat kok anak iso nukokke sego atau mie atau lainnya. Doanya luar biasa terhadap anak-anaknya. Nah itu. Coba kita kholi tahlilan kecil-kecilan lah. Umpama lu ini, ayo kita baca Yasin atau tahlilan keluarga mungkin yang jauh, menimbulkan satu keukhuwahan yang luar biasa. Mungkin yang hidupnya di Jakarta ngeleng-ngeleng iki sih kholi pak kok karo makku kok ora kitung ayam stugel mbuh nggawa gori, ada yang urun ini, ada yang ini, kumpul pagi hari sebelum acara malam kita ziarah bersama-sama ke makam pusara orang tua kita. Anak-anak kita tunjukkan, iki lho mbahmu, iki lho mbah putri, iki pak lekmu atau iki pak demu sing wis disiki, iki lho putrane, menyambung tari famili. Itu diantaranya. Dan apa yang kita lakukan pertama ketika ziarah kepada kedua orang tua? Saya hanya dalam hati saya, ya Allah, aku urung iso nyenengke wong tua kok wis kapundhut. Kapan kita akan bisa menyenangkan orang tua? Kapan kita akan membahagiakan orang tua sehingga orang tua kita di dalam bakanya tidak merasa kecewa? Bagaimana caranya? Ya otomatis keluarga itu kompak, rukun. Si kakak tidak mudah dipengaruhi, akhirnya bermungsuhan dengan adiknya. Adiknya tidak mudah dipengaruhi. Kalau mudah dipengaruhi, apa yang terjadi? Mungsuhan karo Kang Mase, Mbak Ayune dan sebagainya. Kakak yang paling tua walaupun tidak sampai lulus perguruan tinggi adalah mau tidak mau pengganti orang tua, bapak. Mbak Ayu pengganti ibu. Kompak, terjalin keukhuwahan yang luar biasa, tidak mudah diobok-obok oleh wak. Tujuannya apa? Terutama memecah belah keluarga itu.
fitnah, hoak dan sebagainya. Tapi kalau keluarga itu dibentengi dengan keukhuwahan yang luar biasa, mau hoak sampai mutah pun ora bakal untuk mempengaruhi. Itu baru yang kecil. Bagaimana ditarik yang besar? Apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita? Apakah kita menjadi bangsa yang mudah dipengaruhi oleh hoak dan lain sebagainya? Tujuannya tidak lain apa? Kalau bangsa ini sudah dipecah belah, pihak ketiga oknumnya kesempatan untuk menggoyahkan NKRI. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Galang keukhuwahan, galang kekompakan, galang kerukunan. Sesuaikan. Kita tadi bersama-sama melakukan apa? Indonesia Raya. Apakah itu hanya lagu? Apakah termasuk seremonial? Padahal lagu Indonesia Raya itu bagian ikrar. Ikrar pernyataan setiap ada event apa mesti kita lakukan lagu Indonesia Raya. Bacaan teks Pancasila. Sebab saya khawatir kita selaku anak bangsa wis akeh sing kelalen terkadang karo lagu Indonesia Raya. Tak dengok cangkeme muni ngene, jebule cengap-cengap tok. Inilah. Padahal di lagu Indonesia Raya di situ ada pernyataan Indonesia tanah seremonial apa ning lagu tok. Harusnya dibuktikan ketika kita melakukan Indonesia tanah airku. Kita hidup di negara Cina, Indonesia tanah airku. Kita hidup di tanah Timur Tengah, Indonesia tanah airku. Hidup dimanapun kita berani menyatakan Indonesia tanah. Mau keturunan Cina, mau keturunan Arab, mau keturunan India, di mana yang sudah dilahirkan di Indonesia harus berani menyatakan Indonesia tanah. Selesai nih iso ngono, ora angel-angel. Sing nandur ning kene, sing urip ning kene, sing ngrabuki kene nganti gedhe wohe, sing oleh nama wong liya ayam. Bangkok notole ning Indonesia, uripe ning Indonesia, jambune ya padha ae. Jambu bang ora isin ngono lho. Harusnya kita tidak begitu. Coba dilih jambu Indo. Itu harusnya mempunyai kebanggaan. Awake sugih kok didine melarat ya pripun. Isin-isinke. Lah itulah. Jadi kalau kita sudah berani menyatakan Indonesia tanah airku, turunan sapa ae wis dilahirke ning kene, ayo kita galang persatuan, keukhuwahan, jadi benteng yang kokoh. Itu terutama. Sepele katanya lagu Indonesia Raya, tapi kandungan ikrarnya luar biasa. Wis ora cukup ngono tok, Indonesia tanah airku di backup. Di backup karo apa? Tengah iku lho. Bangunlah jiwanya, mental ideologi. Dari ideologi agama sampai ideologi negara. Itulah kekuatan. Bangunlah jiwanya. Nalikane menyatakan Indonesia tanah airku, wah luar biasa. Karena dasar ideologi yang kuat, hubul watan minal. Loh, apa orang luar biasa. Ini satu contoh. Nah, ini termasuk kalau kita mau tahu sejarah, insya Allah kita akan menjadi umat yang baik, bangsa yang baik. Apalagi nyun sewu nggih. Sebentar lagi ono tahun politik jari ini, ya mbuh, jari ini tahun politik tahun 2018-2019. Biar tahun politik memang penting kok, ono pilihan.
untuk menunjukkan demokrasi kita. Tapi ayo bareng-bareng dikawal. Tahun politik, mari kita bersama-sama kita kawal dengan apa? Tahun damai, tahun berzikir, tahun berselawat, tahun persatuan. Setuju? Sidik men sing ngomong setuju ya? Setuju? Nek wis setuju ora perlu kerah, kowe arep milih abang ijo kuning masa bodho. Ono ustad karo ustad ya sing rukun, kiai karo kiai sing rukun, tokoh karo tokoh sing rukun, habaib karo habaib sing rukun. Akhire sing arep ngeploki bangsa Indonesia pecah ora sida kecele. Seneng. Alhamdulillah. Bukti no nek iso ngucap alhamdulillah. Lho tinggal dibuktike. Niki lah penting. Ayo kita galang bikin tahun damai, tahun berzikir, tahun berselawat, tahun ukhuwah untuk mengawal tahun politik. Noblos boleh berbeda. Ning lek tak inget ya kowe sampean. Ibu Indonesia, aku orang Indonesia. Oh ya bener, salaman, rampung. Kok eker-ekeran. Sampean milih apa le? Gula kuning lho sampean, abang. Ning ngene lho, sampean abang kuning ku nglunturake Indonesia sampean apa ora? Oh ya ora, berarti sampean Indonesia, kula Indonesia. Lho iya, salaman, rampung niku. Sak rampunge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.